Tentara Zionis Israel tahan puluhan warga Palestina di kota Tulkarim, tepi barat dalam sebuah operasi besar. Barisan panjang puluhan tawanan digiring pasukan Zionis Israel di kota Tulkarim. Penahanan warga Gaza ini sekaligus meningkatkan operasi militer dan pengepungan yang terjadi di tepi Tulkarim di tepi barat. Tulkarim menjadi titik panas militer Israel yang telah berlangsung di tepi barat dengan penggerbekan hampir setiap hari yang semakin meningkat sejak pecahnya perang di Gaza. Pemirsa, seorang kakek warga Palestina tak kuasa melawan kekejaman militer Israel. Ia hanya melantunkan azan di hadapan militer Israel. Tidak kuasa melawan, lansia ini hanya bisa melantunkan azan saat rumahnya yang berada di tepi barat Palestina dihancurkan Israel menggunakan 2 alat berat. Militer Israel bersenjata lengkap menjaga proses penghancuran. Israel terus memperluas wilayah pendudukan dengan merampas tanah milik warga Palestina. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pemirsa, seorang pria Iran korban serangan bom AS dan Zionis Israel menawarkan makanan kepada jurnalis yang sedang meliput perang. Kebaikan pria tua ini pun viral di media sosial. زندگی شماست. الان داری به من تعارف میکنی، ببند درو. ببند قربونت برم آجی. ای قربونت برم آجی آقا. قربون اون محبت چشم. ممنونم حاجی. خوبه حاجی، نمیگیرم. اونم گرفتم که فقط محبتت باشه. قربونت برم با این محبتت. Di tengah gentingnya situasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran, sebuah momen sederhana menyentuh hati dunia. Seorang pria tua Iran yang rumahnya hancur akibat serangan bom Amerika Serikat dan Israel justru menawarkan buah-buahan pada seorang jurnalis yang sedang meliput perang. Di tengah kesulitan, kehilangan, dan rumah yang porak-poranda, pria tua Iran ini justru memilih untuk berbagi. Sebuah pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap bertahan di tengah situasi perang. Sekaligus menunjukkan bahwa tingginya peradaban manusia tidaklah diukur dari kekuatan militer saja, melainkan dari bagaimana manusianya memperlakukan manusia lainnya di masa-masa kelam. Sementara itu, pemirsa, Israel menyerang diduga pejuang Hizbullah yang tengah terluka. Dari video yang dirilis Press TV Israel menyerang pejuang Hizbullah ini menggunakan drone. Tentara Zionis Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Situasi tegang serangan pesawat tak berawak Zionis Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Zionis Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Zionis Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dan seringkali melibatkan penggunaan drone FPV. Pemirsa, seorang ibu asal Lebanon melahirkan bayi kembar di tengah konflik dengan Israel. Keluarga kecil ini pun terpaksa harus tinggal di sebuah ruang kelas di aula Universitas Lebanon di Sidon akibat serangan Zionis yang kian membabi buta. Rekaman video menunjukkan seorang ibu menggendong bayi-bayi di dalam tempat penampungan darurat. Kedua bayi kembar ini lahir di tengah konflik yang memanas antara Lebanon dengan Zionis Israel. Keluarga kecil yang telah mengungsi sejak November 2023 lalu sempat kembali ke rumah pada Maret 2025 dengan harapan pertempuran telah berakhir. Namun harapannya sirna saat Zionis Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran yang membuat konflik meluas ke wilayah Lebanon. Akibatnya keluarga kecil ini pun terpaksa mengungsi kembali bersama bayi kembar yang baru dilahirkan.
Gada Muhammad Fadel, sang ibu menuturkan jika kehidupan di tempat penampungan sangat sulit dengan bayi kembar yang baru lahir. Bayi kembar ini pun sering jatuh sakit akibat infeksi bakteri. الوضع ما كان فيه استقرار أكيد، كل يوم والتاني كان فيه تفجير، كان فيه اغتيالات، كان فيه قصف، كانت الطيارات المسير والدرونات ما بتفارق منطقتنا يعني، وصوت الدبابات مثلا أيام نسمعهم، صوت رصاص، تمشيط الأباتشي، يعني كانش في أمان، بس كنا نحن على طول نخلق الأمان لحتى نستقر ببيوتنا يعني بعد تهجير سنة ونص. وجهزت لهم لمحمد ومهدي وتختهم وجهازهم وتيابهم ليوم فقنا بالليل على اساس انه قالوا في قصف طلع صواريخ، كنا ناطرين لنشوف شو القصه، فجأة بدقوا لجوزة انه اخلي البيت بدنا نضربه. فبهاي اللحظه يعني تحتي بتسلفي في كذا ولد عندهم بدنا نقول لهم ولا تعيط للجيران، طلعت من البيت بدون اي شيء يعني ما ظهرت لهم لا جهاز ولا اي شيء، والحمد لله يعني مع انه جهازهم هون اللي جابوا لهم اياه احلى من اللي انا كنت مجهزيته، بس هداك عن جد انه كان مثل بحب وحنان الام بتجهز لاولادها 3 اشهر وانا عم جيب لهم جهاز وعمل لهم فيه. Meski mendapatkan kesulitan, namun Gada bersyukur banyak masyarakat setempat di tempat pengungsian yang kerap membantunya merawat bayi-bayinya. Sementara itu, menurut unit manajemen risiko bencana Lebanon, saat ini terdapat 140.914 pengungsi yang tinggal di tempat penampungan. Sementara 2.089 orang tewas dan 6.762 orang terluka sejak konflik dimulai. Pejuang Hizbullah meluncurkan drone serang dengan sasaran barak Yiftah milik tentara Zionis Israel. Dari video yang dirilis Shihab, pejuang Hizbullah meluncurkan drone dengan target barak Yiftah Israel. Tidak diketahui lokasi pasti peluncuran drone, namun serangan pejuang Hizbullah merupakan serangan balasan terhadap Zionis Israel ke Lebanon yang menelan ribuan korban. Selain itu, drone kamikaze pejuang Hizbullah di Taibeh, di Lebanon, serang mobil rantis atau kendaraan taktis Zionis Israel. Serangan menghancurkan mobil rantis yang sedang angkut personil Zionis Israel. Ya, pemirsa, Israel mengevakuasi tentara yang terluka di Lebanon ke Haifa, Israel untuk mendapatkan perawatan. Helikopter militer Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka akibat perang di Lebanon dengan pejuang Hizbullah. Terlihat tim medis menandu korban luka untuk mendapatkan perawatan. Sejak pertempuran kembali berkobar, 81 tentara yang terluka telah dirawat di rumah sakit Rambam dari Lebanon, sementara 314 warga sipil lainnya dirawat akibat peristiwa terkait serangan rudal di negara mereka.